Di video kali ini, kita akan belajar tentang mengenal hadas dan najis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like jika kalian suka, silakan berkomentar, share video ini agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Simak video ini sampai selesai agar kamu mengerti. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang menyebabkan ia tidak diperkenankan untuk melakukan suatu ibadah. Misalnya, melakukan sholat, membaca atau memegang Al-Quran, melakukan tawaf. Hadas terbagi menjadi dua. 1. Hadas besar. Hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar dikarenakan oleh haid dan nifas bagi perempuan, mimpi basah, keluar mani, dan lain-lain. Cara membersihkan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib atau tayamum. Yang kedua, hadas kecil adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang harus melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya. Cara membersihkan hadas kecil yaitu dengan berwudu atau tayamum. Penyebab seseorang berhadas kecil. 1. Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul atau dubur seperti buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Yang ketiga, karena tidur. Hal ini sekaligus menjadi yang membatalkan wudhu. Pengertian najis. Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syariat Islam, yang berada pada suatu tempat, pakaian, badan, dan lain-lain. Najis terbagi menjadi 3. 1. Najis mughalladah atau najis berat. Cara membersihkannya dengan cara membasuh tempat yang terkena najis sebanyak 1 kali dengan air yang tercampur dengan tanah atau debu, 6 kali dengan air mengalir. Contoh najis mughalladah yaitu air liur anjing atau benda yang terkena gigit atau jilatan dari anjing. Maka kamu wajib membersihkannya sebanyak 7 kali, yaitu 1 kali dengan air yang tercampur dengan tanah, 6 kali dengan air yang mengalir. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Cara membersihkannya dengan cara membasuh tempat yang terkena najis sebanyak 3 kali dengan air yang mengalir sampai zat, warna, dan bau najisnya hilang. Contohnya seperti darah, nanah, atau kotoran hewan yang tidak najis. Yang ketiga, najis mukhafafah atau najis ringan. Cara membersihkannya dengan cara membersihkan air ke tempat yang terkena najis. Contohnya seperti air kencing pada bayi yang berumur 2 tahun atau belum memakan apapun selain dari ASI dari ibunya. Hari ini kita akan belajar tentang bersuci atau toharoh. Yuk kita simak penjelasan berikut. Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Lalu, tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Yang pertama yaitu air, ada batu, ada tisu, daun, dan juga kayu. Kita dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk bersuci. Macam-macam air untuk bersuci antara lain ada air hujan, air sumur, es batu atau air salju,
air sungai, air laut, mata air, dan juga embun. Macam-macam najis yaitu ada 3. Ada najis berat atau najis mughallazo, najis sedang atau najis mutawasitoh, dan najis ringan atau najis mukhafafah. Najis mughallazo yaitu najis yang berasal dari hewan anjing dan babi. Misalnya kita terkena darah atau air liurnya. Nah, cara mensucikannya yaitu dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali, yang 1 kalinya dicampur dengan tanah yang suci. Lalu ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan atau najis selain mughalazo dan mukhafafah. Contohnya kotoran manusia, hewan, nanah, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Lalu ada najis mukhafafah atau najis yang paling ringan, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya hanya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih meskipun bukan di air mengalir. Tata cara bersuci antara lain, untuk hadas kecil kita dapat bersuci dengan wudhu atau tayamum. Untuk hadas besar kita dapat bersuci dengan mandi. Untuk buang air kita bisa bersuci dengan cara istinja. Apa sih wudhu, mandi, istinja, dan tayamum? Yuk kita simak. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Kita biasanya melakukan wudhu sebelum sholat dan beribadah. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan salat. Yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu, yaitu dengan mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air, atau sedang berada di tempat yang tidak ada air sama sekali. Selanjutnya ada mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, memandikan mayat, atau untuk orang yang mu'alaf. Selanjutnya ada istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan menggunakan tisu. Kita niat wudhu dahulu. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sekarang kita mulai lagi cara-cara berwudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Setelah itu kita membaca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi doa sebelum dan sesudah wudunya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Niat tayamum. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Urutan gerakan tayamum. Baik Bu Guru, gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat, kemudian meletakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardal lillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusla li raf'i hadatsil haidil lillahi ta'ala. Saya berniat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Mandi wajib. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Lalu mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Berikutnya, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak sholat. Kemudian mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Selanjutnya, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Dan terakhir, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Adab buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan perempuan.
Adab yang kedua yaitu gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil. Lalu beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Gimana sih doanya? Allahumma hasan farzi minal fawahisi wa zakhir qalbi minan nafaki. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Lalu selanjutnya ada manfaat bersuci. Manfaat bersuci antara lain yang pertama menjaga kesehatan, lalu menjaga kebersihan, terhindar dari penyakit, dan hidup kita akan selalu bersih.